Jadi sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 1,5 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah dari kota Mekah pada tahun yang namanya tahun kesedihan, karena pada tahun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggal meninggal oleh dua orang yang paling dekat dan orang yang paling sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama istri daripada beliau sendiri, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ya, beliau ditinggal meninggal pertama oleh beliau, istrinya sendiri, yang selalu mendukung dakwah beliau, di mana anak-anak Rasulullah itu berasal daripada Siti Khadijah, meninggalkan beliau. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah pun ditinggal lagi oleh orang yang paling dekat, yang paling memberikan kasih sayangnya kepada beliau, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Thalib. 1 tahun. Makanya tahun tersebut dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, dikisahkan bahwa ya 1,5 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril didampingi dengan malaikat Mikail. Mikail itu malaikat yang bertugas sebagai apa? Itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan hanya semata-mata malaikat Jibril dan malaikat Mikail, mereka berdua ya itu membawa kendaraan khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena kendaraan ini hanya dinaiki oleh para nabi dan para rasul. Apa kendaraannya? Namanya buraq. Itu kendaraan khusus, nggak bisa dinaiki oleh manusia biasa. Itu membawa kendaraan khusus yang akan dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana buraq itu? Ya, pokoknya buraq itu adalah kendaraan khusus. Bagaimana wujudnya? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan buraq inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menaiki, pergi melakukan perjalanan malam dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Quds. Perjalanan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra, yaitu ada surat Al-Isra, ada yang mengatakan surat Bani Israel. Apa pertama pembuka surat? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Di keunggulan daripada Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Allah berkahi sekelilingnya dan juga masjid tersebut. Jadi sekelilingnya itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan, rezeki untuk ziarah kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yaitu di kota Makkah, dan
Masjid Nabawi di kota Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. InsyaAllah selama kita masih peduli dan mau berziarah ke Masjidil Aqsa, umat Islam dan Masjidil Aqsa itu akan senantiasa selalu milik umat Islam. Lalu setelah sampai Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, ya, Rasulullah itu sholat bersama para anbiya, para nabi. Sholatnya bukan menjadi makmum, melainkan menjadi imam. Di sini mengisyaratkan bahwa ketika Rasulullah SAW sholat menjadi imam, menunjukkan bahwa Nabi itu lebih afdal atau lebih, ya, khatamul anbiya'i war rusul, sayyidul anbiya'i war rusul, karena sholatnya menjadi imam. Lalu dari Masjidil Baitul Maqdis inilah, ya, dibawa setelah sholat, dibawa, diangkat, naik kendaraan yang namanya Buraq bersama malaikat Jibril ke langit, ya, ilas sama'il ula, ke langit yang pertama. Masuk pada satu pintu, di mana pintu tersebut tidak akan dan tidak pernah dibuka kecuali hanya untuk kedatangan Rasulullah SAW. Di langit pertama ada satu pintu. Pintu itu tidak akan terbuka kecuali hanya untuk Rasulullah SAW. Lalu di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Yuna Adam alaihissalam. Lalu yang dilakukan oleh Rasulullah setelah berjumpa, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Nabi Allah Adam, dan mengucapkan salam juga kepada para umatnya. Lalu naik, setelah berjumpa mengucapkan salam kepada Nabi Adam, naik lagi ke atas, ke langit kedua. Di langit kedua Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit kedua. Kemudian mengucapkan salam kepada mereka, lalu naik lagi ke atas. Langit ketiga, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Mengucapkan salam, naik lagi ke atas. Langit keempat. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi, salah satu nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Idris. Langit keberapa? Keempat. Mengucapkan salam, naik lagi ke atas, yaitu langit kelima. Di langit kelima Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Kenapa enggak ada Musa? Kan saudaranya, kakak beradik. Enggak ada. Nanti ada Musa sendiri. Ini di langit kelima Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun, mengucapkan salam juga kepada Nabi Harun. Lalu setelah mengucapkan salam, Rasulullah naik lagi ke langit ke-6. Di langit ke-6 berjumpalah Nabi dengan Nabi Musa alaihi salam. Mengucapkan salam kepada beliau, naik lagi ke atas ke langit yang ketujuh. Di langit ketujuh Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim paling atas di langit di bawahnya Nabi Musa. Lalu ketika di langit ketujuh inilah Rasulullah SAW naik lagi, di mana tidak ada yang pernah naik sebelum dan sesudah Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril hanya mengantarkan Rasulullah sampai dengan langit ke-7. Karena apa? Karena kalau naik akan terbakar. Sudah nggak ada lagi. Akhirnya hanya Rasulullah bersama kendaraannya Buraq naik ke atas.
Beliau itu namanya yang dinamakan Mi'raj ila Sidratil Muntaha. Sidrah muntaha itu akhir puncak, muntaha puncaknya. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril enggak. Jibril menunggu di langit ketujuh. Kalau enggak mampu, terbakar nanti dia. Ya. Lalu ulama mengatakan Rasulullah itu naik dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara ruh atau secara jasad. Lalu ulama membenarkan, ulama mayoritas mengatakan bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha jasadan wa ruhan. Tubuh ini dengan ruhnya. Jadi bukan hanya ruh yang diangkat, tetapi jasadnya. Coba bayangkan, makhluk, tidak ada makhluk yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi pun tidak pernah. Bahkan Musa kalimullah yang gelarnya adalah perkataan Allah, yang bisa berdialog dengan Allah pun tidak. Waktu itu Nabi Musa, ingat ketika Nabi Musa itu meminta kepada Allah, ingin berjumpa, ingin melihat engkau. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah berikan aku penglihatan supaya aku bisa melihat engkau. Jawabannya Allah, qala lan tarani, engkau enggak bakalan kuat melihatku. Nabi Musa berdialog dengan Allah. Allah berkata kepada Nabi Musa, engkau tidak akan pernah kuat. Qala lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Yang tidak mampu kamunya, bukan Allahnya yang enggak bisa dilihat. Kamunya Musa yang enggak akan kuat melihatku. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diundang, bahkan diajak, hanya antara kekasih dengan kekasih. Siapa yang coba, kalau bukan kekasih mana boleh dia masuk ke kamar? Kalau bukan kekasih mana boleh masuk ke kamar? Itulah adalah simbol daripada kekasih antar kekasih. Betapa makanya ketika Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan, ketika sudah diciptakan Nabi Adam melihat ke atas, yang dilihat adalah bendera bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam melihat itu tulisan, ya, tetapi iblis ketika diciptakan oleh Allah itu tidak melihat tulisan itu. Tidak melihat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak melihat. Tetapi Nabi Adam, makhluk pertama, manusia pertama yang diciptakan, melihat itu dan mengatakan tidak ada nama yang disandingkan di sisi engkau wahai Allah kecuali dia adalah makhluk spesial. Makanya ketika Nabi Adam itu bertobat dari dosanya karena memakan buah khuldi, apa yang beliau katakan? Beliau bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pengen doa kita terkabulkan oleh Allah, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, tawassullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajat kita, dosa kita, keinginan kita, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Habibullah, beliau adalah Khalilullah, beliau adalah Rasulullah. Tetapi gelar itu pun enggak mau disandangkan oleh Rasulullah. Beliau enggak mau dikatakan kalimullah, beliau enggak mau dikatakan apapun gelarnya. Yang beliau inginkan adalah ana abdullah, saya adalah hamba Allah. Enggak ada. Itulah kehabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun spesial, tetapi beliau tahu posisi beliau itu seperti apa. Ana abdullah, bukan saya adalah presiden, saya adalah bupati, saya adalah camat. Ya? Allah. Dan ketika melihat Allah lah, di situ adalah nikmat yang paling dahsyat, lebih dahsyat daripada nikmatnya surga. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran,
wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Ketika di akhirat itu akan kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah. Lalu bagaimana cara melihat Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dipermasalahkan. Melihatnya melihatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bi ghairi kaifin wan hisarin. Itu yang di dalam baitnya itu dikatakan, ya. Mana dia? Min ghairi kaifin wan hisarin, tanpa ada bagaimana ataupun bagaimana. Udah, pokoknya melihat aja Allah. Waftarada. Lah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, Allah memberikan suatu kewajiban kepada dirinya dan kepada para pengikutnya umat Islam, yaitu khamsan, salat 5 waktu, ba'da khamsina fard, setelah diwajibkan 50 kewajiban. Jadi itu proses, ya, itu yang akan selalu kita dengar di ceramah-ceramah bulan Rajab, bahwa lima waktu yang kita kerjakan setiap hari adalah dispensasi keringanan daripada Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya setelah 50 sholat ibadah setiap hari. Nggak mampu. Dikisahkan bahwa ketika pertama kali diwajibkan adalah 50, lalu turun ke bawah ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa. Jadi langit ke-7, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Apa? Ditanya sama Nabi Musa, apa yang kau dapatkan ketika berjumpa dengan Allah? Saya berjumpa dengan Allah, lalu saya mendapatkan kewajiban sholat 50 kali. Ya, 50 kali sholat. Enggak. Balik lagi, minta dispensasi sama Allah. Saya punya umat itu jauh lebih kuat daripada umatmu. Mereka nggak mampu melaksanakan ibadah yang bahkan ibadahnya itu kurang daripada 50. Udah, balik lagi, kurangi dispensasi, jangan keberatan. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi berjumpa Rasulullah, dikurang lagi, terus habis dikurang 5, balik lagi ke Nabi Musa, masih terlalu banyak, balik lagi ke atas, ya kan? Balik lagi ke atas, dikurang lagi, balik lagi ke Nabi Musa, masih dianggap kurang itu sama Nabi Musa, balik lagi, terus bolak-balik sampailah dari 50 sampai ke 5 kali sholat pahalanya 50 kali lipat. Itulah kehebatan dan keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya harus kayak gini. Lalu para ahli qulub itu memberikan suatu pencerahan, pandangan. Kenapa Allah membiarkan atau kayak sengaja 50 balik lagi sampai 30 20 sampai akhirnya sampai 5. Kalau mau Allah Subhanahu wa taala itu dari pertama ngasih kewajiban itu 5. Benar gak? Nggak usah langsung 50. Katanya, ya, ini adalah bahasa kekasih. Karena kekasih itu pengen terus ketemu sama kekasihnya. Ya. Ketemu sekali kurang, pengennya 2 kali. 2 kali kurang, pengen ketemu lagi 3 kali. 3 kali kurang, 4 kali, 5 kali, seterusnya. Itu para ahli sufi mengatakan demikian, bahwa itu adalah simbol cinta daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pengen terus bersama kekasihnya Rasulullah. Bayangan bolak-balik, yang lainnya sekalipun enggak, Rasulullah malah bolak-balik. Keluar masuk. Ya, kayak rumah mewah, dia punya kuncinya. Kalau orang lain dia nggak bisa bolak-balik, ya. Itulah kita punya pimpinan, kita punya Rasul yang sangat layak dan patut kita banggakan dan idolakan daripada yang lainnya, ya. 5 waktu pahalanya 50. Nabi Musa sholatnya sedikit, ya, itu pun jarang dikerjakan sama umatnya. Allah. Wa ballaghal ummata bil isra wa fardhi khamsatin bilam tira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan kewajiban 5 waktu turun dan menyampaikan kepada umatnya tentang Isra dan Mi'rajnya dan sesuatu yang beliau dapatkan setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 5 waktu. Orang yang pertama yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Yang pertama berjumpa adalah Abu Jahal. Lalu beliau menyampaikan apa yang terjadi sama beliau. Beliau melakukan Isra dalam 1 malam, kemudian Mi'raj dan mendapatkan salat 5 waktu. Lalu Abu Jahal ini nggak terima, nggak mau menerima, bahkan irtidad anil Islam, nggak keluar dari Islam. Lalu menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu apa yang dikatakan Abu Bakar? Kalau memang itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la usaddiquhu bima hadath. Ya. Saya akan mempercayai apa yang dia katakan. Itu padahal enggak langsung dikatain melalui orang. Kalau memang beliau benar-benar mengatakan demikian, saya percaya. Itu hebatnya Abu Bakar. Imannya itu iman total, bukan iman setengah-setengah. Nggak kaleng-kaleng, ya. Kalau ada 1 juta baru percaya, nggak kayak gitu. Allah. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Inilah yang didapatkan oleh Abu Bakar Siddiq karena keimanannya yang kuat, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penghormatan kepada keimanan Abu Bakar Siddiq ketika beliau meninggal, akhirnya beliau dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ziarah ke makam Rasulullah, berarti kita juga ziarah kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah. Abu Bakar dinyatakan adalah orang paling mulia, yang paling afdol setelah para nabi dan para rasul. Siapa? Abu Bakar. Pertanyaannya adalah, siapakah nama asli Abu Bakar? Beliau punya nama asli, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Cukup Abdullah bin Abi Quhafah aja. Kalau Abdullah bin Abi Quhafah itu adalah nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau nyambung nasabnya kepada Rasulullah di kakek buyutnya yang bernama Murrah bin Ka'ab. Kan ada jalur Rasulullah
sampainya ada di Murrah bin Ka'ab. Punya ibu namanya Ummul Khair, Salma. Ibunya namanya Salma binti Sakhr. Beliau dilahirkan di kota Mekah ba'da amil fil bi thalathi sanawat. Jadi lebih muda dari Rasulullah 3 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir ketika tahun gajah. 3 tahun kemudian lahirnya Abu Bakar. Paham sampai sini? Nah, jadi Abu Bakar itu apa namanya? Mertua mertua sekaligus murid, lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Berapa anak Abu Bakar As-Siddiq? Beliau punya anak yang pertama Abdullah, kemudian Asma, Abdurrahman, Aisyah, Muhammad, Ummu Kulsum. 6. Anaknya 6 dari 4 istri. Anaknya berapa? 6. Yang pertama Abdullah dan Asma, ya kan? Asma. Jadi perempuan yang paling terkenal di antara nama-nama anak Abu Bakar adalah Asma dan Aisyah. Cuma beda ibu. Asma dengan Aisyah itu beda ibu. Kalau Asma, ibunya itu Qutailah min Bani Amir. Ibunya Asma dan Abdullah itu Qutailah. Sedangkan ibu Abdurrahman dan Aisyah adalah Ruman bintil Harith. Ruman binti Al-Harith. Beda ibu. Yang satu Qutailah, yang satu Ruman. Kemudian yang bernama Muhammad itu ibunya Asma binti Umais. Asma. Dan yang terakhir Ummu Kulsum, ibunya adalah Habibah binti Kharijah. 4. Di 4. Nah, sekarang kita pengen, dulu kan enggak ada kayak lukisan. Orang enggak ini kan apa namanya? Enggak ada seni gambar, apalagi foto. Gambar aja, lukis, ya kan? Namanya rosem. Ya, rosem. Jadi dulu cara mengenalnya itu dengan sifat-sifat digambarkan. Saya mau ketemu yang ketua RW 10 di Tanggul. Gimana? Nggak ada foto, nggak ada apapun. Ya, saya caranya adalah nanti saya akan cari nih ciri-cirinya. Nah, dikasih ciri-cirinya. Sekarang kita pengen tahu Abu Bakar ini ciri-cirinya gimana orangnya. Beliau itu kana radhiyallahu taala anhu nahifan. Nahif itu artinya orangnya kurus. Abu Bakar itu kurus. Nahif, kurus. Khafifal lahm. Enggak banyak dagingnya, enggak. Artinya enggak banyak lemak. Pokoknya disama-samain aja lah ya yang merasa. Udah ya, kurus ya. Abiyad, orangnya kurus, putih. Khafiful aridaini. Ini kan orang Arab kan punya bewok, tapi beroknya itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau beliau itu tipis. Jadi nggak kayak orang Arab, tapi tipis. Ma'ruqatal wajh. Wajahnya itu emang rada kempot, tipis. Nati al-jabhah.
Nih jidatnya rada ini jidat ya, bener ya bahasa Indonesia jidat ya, bukan batuk ya, bukan. Enggak, takutnya salah, bukan jidat ya, jidat ya. Ya, nih kening ya, ini bahasa ini ya, keningnya. Keningnya rada jenong ya. Ya. Ya, itu agak besar, agak lebar dan keluar. Ya, itu ciri-cirinya. Terus yang terakhir munhanian ilal amam ba'du syai'. Jadi jadi ada istilah, kalau ini namanya miring. Nah, kalau ini namanya juga kan ada kan begini kan. Nah, beliau rada kayak gini. Ada bungkuk. Rada doang. Tapi enggak begini banget, enggak. Gini aja jalannya gitu. Kayak Ali juga mau. Iya, dikit. Kalau tentara kan begini kan. Tentara kan tegap, dia kan agak sini gitu. Itu ciri-ciri Abu Bakar. Jadi paham dia ya. Tapi istrinya 4 deh. Keutamaan daripada Abu Bakar Siddiq, beliau mau itu sebelum Islam atau setelah Islam, beliau belum pernah minum khamr. Beliau belum pernah minum khamr. Biasanya kan kalau sebelum Islam, orang-orang masyarakat Mekah itu, beliau sebelum datangnya Islam mereka pada minum khamr. Ya, minum khamr itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi beliau Abu Bakar sama sekali nggak minum khamr, baik di masa jahiliyah ataupun dalam masa keislaman. Itu satu. Kemudian walam yasjud li sanamin, beliau juga nggak pernah menyembah berhala. Ya, belum pernah. Wa syahida jami'al masyahid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyaksikan banyak kejadian peristiwa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menemani hijrah adalah Abu Bakar, yang menemani di Gua Hira adalah Abu Bakar. Makanya dikasih keutamaan sampai wafatnya pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan, Pak, kalau pengen hidupnya mulia, apapun bisnisnya, apapun Bapak, kalau memang suka sama orang dan itu bisa mengantarkan dunia dan akhirat, pepet terus, Pak. Dipepet, insya Allah kecipratan berkahnya, insya Allah. Abu Bakar, karena Abu Bakar itu adalah orang yang kaya, dunianya ada, tapi semuanya disedekahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah Islam. Pepet aja terus. Kalau misalkan kita suka, pepet. Ya, selagi orang itu adalah orang yang menunjukkan jalan kebenaran, bukan kepada jalan kebusukan, keburukan, pepet terus. Ya, insyaallah dialah yang akan menjadi saksi, menjadi penolong kita di akhirat. Kan kita sudah belajar syafaat. Syafaat itu enggak semuanya banyak macam-macamnya. Di antaranya orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Ya, memberikan syafaat. Bahkan di kitab Ar-Ruh itu dikatakan kuburan itu, Pak, di kuburan kalau ada orang alim datang, itu semuanya diringankan azabnya. Makanya senang kalau satu kuburan dikuburkan ada satu orang alim, semuanya diringankan ke ini siksanya. Di kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim, kitabnya orang-orang Wahabi. Tapi orang Wahabi nggak mau menerima itu. Hebat ya. Banyak syukur kalau ada kuburan, ada orang alim di sana. Nah, kuburan-kuburan itu kalau bisa ngomong, alhamdulillah ada orang alim yang dikuburkan di sini. Karena meringankan, kami diringankan. Dikatakan dalam hadis itu, di dalam kitab Ar-Ruh, kami diringankan azabnya karena ada orang alim yang dikuburkan di sini. Kami menjadi cipratan berkahnya itu dapat. Ya, makanya sudah meninggal aja begitu, apalagi pepet aja terus, Pak. Pepet terus. Allah. Beliau meninggal pada tahun 13 Hijriah di kota Madinah
3 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 63. Sama. Kan selisihnya 3 tahun kan? Nah, wafatnya 3 tahun setelah Rasulullah, 63. Dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah binti Abu Bakar. Allah. Wa katifuhu inda qadami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pundaknya Abu Bakar ini persis di bawah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau imam kita suka, pepet aja terus. Berikan apa yang kita punya, semoga itu menjadi amal jariah buat diri kita. Karena harta yang kita makan menjadi kotoran, harta yang kita tinggalkan akan menjadi warisan. Tapi harta yang kita sedekahkan untuk kita dan kembali akan kita abadan abidin, selamanya. Ya, itu adalah investasi kita, dunia dan akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ini adalah khotimah, penutup. Insyaallah kita tutup minggu depan di acara yang insyaallah fenomenal dan membahagiakan. Amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.